Ya pemirsa, bencana hidrometeorologi yang menimpa Kabupaten Sukabumi memutuskan akses menuju 32 kecamatan. Secara akumulasi ada 8 titik yang juga terputus akibat bencana banjir ini dan juga longsoran tanah atau pergerakan tanah hingga jembatannya tidak bisa dilalui. Betul sekali. Bencana hidrometeorologi yang menimpa Kabupaten Sukabumi memutuskan akses menuju 32 kecamatan. Secara akumulasi, ada 8 titik terputusnya jalan diakibatkan longsoran tanah, pergerakan tanah, hingga jembatan yang putus. Badan SAR Nasional tengah berupaya untuk bisa menembus ke jalan yang terputus untuk bisa mengevakuasi warga yang terisolasi dan memberikan bantuan kebutuhan makanan dan logistik bagi warga terdampak bencana alam ini. Hingga saat ini beberapa tempat di wilayah Kabupaten Sukabumi terisolasi karena putus jalan hingga jalan distribusi bantuan dari pemerintah terhenti. Sementara itu jalan amblas dan pergerakan tanah di Cianjur, Jawa Barat makin meluas di 3 kecamatan. Ruas jalan penghubung dari Kecamatan Tanggaung menuju Kecamatan Kadupandak dan Kecamatan Cijati ini tergerus longsor sepanjang 20 meter. Menurut warga, jalan tersebut merupakan akses satu-satunya jalan perekonomian warga menuju Cianjur Kota. Kini warga mulai kekurangan kebutuhan sembako karena jalan tersebut amblas. Petugas dari BPBD, TNI, Polri kini sudah mendirikan posko pengungsian dan memberikan bantuan kebutuhan untuk warga yang terdampak. Dari Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya, kondisi tanggap darurat dipercepat untuk kemudian bisa mengantisipasi dampak lanjutan dari banjir bandang dan juga cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah termasuk atau khususnya di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan membahas hal ini bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi BNPB, ada Bapak Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Mbak Mala. Baik. Pak Abdul, nanti kita akan coba dalami ya mengenai kondisi tanggap darurat dan bagaimana perkembangannya sejauh ini hingga pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita akan pantau dulu Pak bagaimana kondisi di Sukabumi, Jawa Barat juga di Cianjur, Jawa Barat seputar banjir bandang, dampaknya seperti apa dan juga pergerakan tanah yang terjadi di Cianjur. Kita akan ke Heron Syah dulu di Cianjur, Jawa Barat untuk mengetahui bagaimana kondisinya hingga sejauh ini. Kalau kemarin kita pantau di beberapa jalan-jalan ruas utama ini masih jalannya terputus, terbelah begitu ya. Bagaimana kondisinya sejauh ini? Apakah sudah ada proses perbaikan dari petugas tempat? Heron Syah. Ya baik Alfat, Mala dan pemirsa. Kondisi pergerakan tanah yang mengakibatkan jalan amblas kemudian juga rumah-rumah rusak ini saat ini untuk jalan amblas sendiri yang ada di jalur-jalur utama antara dari Cianjur Kota menuju Kecamatan Sindang Barang yang terjadi di sepanjang Kecamatan Tanggeng ini saat ini sudah mulai diperbaiki oleh pihak PUPR secara bertahap. Perbaikan-perbaikan itu dengan menggunakan menutup dengan puing-puing. Kendaraan juga sudah mulai bisa melalui jalur tersebut dengan buka tutup. Sementara untuk longsor sendiri juga sudah mulai dibersihkan material-material longsor dari tengah jalan. Pihak PUPR sendiri sudah mengerahkan alat berat dan kemudian juga mulai membersihkan sisa-sisa longsoran yang ada di sepanjang jalan utama Cianjur Kota menuju ke Kecamatan Sindang Barang. Sementara itu untuk pergerakan tanah sendiri saat ini di Cianjur sendiri semakin meluas. Saya berada saat ini di Kecamatan Kadupandak, di mana awalnya di Kecamatan Kadupandak ini hanya ada 2 desa, yaitu Desa Wargasari dan Desa Sukaraja yang mengalami musibah pergerakan tanah ini. Namun hingga hari ini sejak kemarin pergerakan tanah meluas ke desa-desa lain. Kemarin saya ikut sempat mengikuti bantuan yang diberikan dari pihak Polsek, pihak kepolisian dan TNI sendiri sudah mulai membuka posko-posko pengungsian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika pergerakan itu tanda terjadi. Jadi warga bisa segera mengungsi di tempat ya di posko pengungsian. Alfat dan pemirsa, saat ini saya berada di Tanjakan Purut. Ini tanjakan di Kecamatan Kadupandak yang memang menjadi akses satu-satunya warga dari Kecamatan Kadupandak menuju Cianjur Kota. Perekonomian, kemudian juga transportasi ini melalui jalan ini. Dan kemarin memang sempat terisolir.
akibat adanya jalan yang putus di Kecamatan Kadupandak dan kemudian Kecamatan Sijati. Dan kemudian juga adanya longsor di Cibulu yang akan dilalui jalan ini. Dan saat ini longsor yang ada di Cibulu mulai berangsur-angsur sudah mulai dibersihkan dan buka tutup kendaraan sudah mulai bisa dilalui menuju jalan ini. Dan ini Alfat dan malah pemirsa saya bisa tunjukkan bahwa ini adalah jalan tanjakan Purut. Anda bisa menyaksikan bahwa tanjakan ini adalah tanjakan satu-satunya yang merupakan akses menuju Cianjur Kota. Dan ini bisa dilihat malah Alfat dan pemirsa, warga berupaya sangat hati-hati untuk melintasi jalan ini. Dan kendaraan roda 4 sendiri tidak bisa melalui jalan ini, dikarenakan yang jalan yang terjal dan patahan jalan yang amblas ini semakin melebar. Dan ini warga juga harus berhati-hati untuk melintasi jalan ini. Namun saat ini jalan ini sudah mulai bisa dilalui dengan kendaraan roda 2, sementara untuk kendaraan roda 4, bagi yang ingin membeli sembako dengan truk, itu bisa dikirim melalui motor secara bertahap. Ya, beginilah kondisi jembatan. Nah, warga mengalami jatuh Ya Allah. akibat Ya Allah. ya, Pak. Nah, ya beginilah setiap hari warga saat melintasi jembatan tanjakan Purut ini, jika tidak ahli dalam berkendara dan tidak bisa melihat kondisi jalan, warga pasti mengalami seperti ini. Ya. Ya. Jadi warga pun harus berhati-hati untuk mengendari jalan, dan warga berharap juga nantinya ya siap ya. Kami juga tunggu prihatin dengan kondisi tadi warga yang sempat terjatuh dan sempat mengalami luka. Ya. Pak, hati-hati Pak. Ya. Hati-hati Pak. Ya. Hati-hati. Istirahat dulu Pak. Pak di situ Pak. Ya. Ya. Tadi Bapak sempat mengalami luka akibat jatuh, dan beginilah kondisi jembatan. Ya. Ya, oke. Ya. Demikian Alfat yang bisa saya kabarkan Baik. dari Kecamatan Kadupandak. Ya. Baik, Hairon Syah, terima kasih laporannya dari Cianjur, Jawa Barat. Kita turut prihatin tadi ada Ya. warga yang terjatuh karena berusaha untuk menerobos jalan yang terputus itu, karena ini adalah pilihan satu-satunya. Kalau kata Hairon Syah tadi, akses satu-satunya untuk warga melakukan aktivitas. Nah, Oke. kita ke Abdul Muhari dulu. Pak Abdul Muhari, melihat kondisi di Cianjur, Jawa Barat, di mana akses jalan terputus akibat pergerakan tanah, sementara warga tidak punya pilihan, harus melewati jalan-jalan tersebut. Bagaimana BNPB mengantisipasi dan juga mengatasi bencana yang sedang terjadi di sana, Pak, saat ini? Ya, kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi penanganan darurat. Ada Pak Bupati dengan segenap Forkopimda, kemudian ada BNPB, ada perwakilan TNI Polri, PUPR, dan juga BMKG. Ada beberapa hal yang menjadi poin dari atau menjadi prioritas dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di fase tanggap darurat ini. Yang pertama itu adalah pencarian korban. Saat ini masih ada 5 korban hilang yang pencariannya masih akan diteruskan oleh Basarnas. Ini kita sudah sepakati bahwa pencarian akan diteruskan hingga 7 hari pasca bencana. Sekiranya nanti kita harapkan tentu saja bisa ditemukan 5 korban hilang ini pada
fase tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 7 hari ini. Tetapi sekiranya belum, maka kita akan mengajak diskusi para ahli waris apakah akan diteruskan atau diikhlaskan. Kalau misalkan diminta diteruskan, kita juga akan diteruskan dengan dukungan operasional dari BNPB. Kemudian setelah pencarian korban secara paralel juga kita akan memastikan kebutuhan logistik dasar permakanan dan non permakanan bagi warga terdampak itu terpenuhi. Saat ini ada 2 titik pengungsian terpusat di Sukabumi dengan jumlah total KK mengungsi itu 389 KK. Tetapi kalau untuk pengungsian terpusat itu relatif mudah untuk kita memenuhi kebutuhan logistik permakanan dan non permakanannya karena tempatnya sudah ada dan tim kita, logistik kita sudah tersedia di situ bekerja sama dengan Kemsos dan KL terkait lainnya. Yang akan kita kejar adalah masih ada warga yang saat ini tidak bisa kembali ke rumahnya bukan karena banjir tapi karena pergerakan tanah. Seperti yang ditinjau kemarin oleh Bapak Wakil Presiden, ada sekitar 20 KK yang rumahnya sudah rusak dan masih ada sekitar 60 KK lainnya rumahnya itu ada di sekitar 20 rumah yang sudah rusak ini. Diasumsikan ini adalah rumah yang akan terancam dengan dampak pergerakan tanah berikutnya. Nah ini sekitar 80 KK ini sudah tidak bisa ditinggal lagi di rumahnya. Ini yang menjadi prioritas kita. Apakah kita ada 2 skema sebenarnya. Kemarin kita bicarakan apakah kita akan buatkan hunian sementara dulu atau kita bantu dengan dana tunggu hunian sehingga dia bisa mengontrak dulu tempat lain. Dana tunggu hunian ini besarnya 600.000 per KK per bulan kita akan berikan selama 6 bulan. Harapannya dengan 6 bulan ini pemukiman mereka yang baru, rumah mereka yang baru sudah selesai dibangunkan juga oleh pemerintah. Kalau misalkan itu dibangun di lahan mereka yang masih ada di luar zona bahaya, itu akan dilakukan oleh BNPB. Kalau misalkan yang 80 KK ini maunya akan dibangunkan di satu tempat relokasi terpusat, maka kemarin Menteri Perumahan Bapak Marwar Sirait juga sudah berkomitmen itu akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Itu yang ketiga. Oke. Pak Abdul, tadi kita catat ada 3 ya, berarti ada pencarian korban, lalu kemudian pendataan rumah-rumah yang terdampak dan juga pemenuhan logistik dari para pengungsi. Nanti kita akan coba dalami lagi dan juga kita akan lihat nanti seperti apa kondisi terbaru di Sukabumi. Usai jeda, nanti kita kembali lagi ya Pak ya. Kita nanti akan lihat laporan dari rekan kami Alvin di Sukabumi, Jawa Barat. Usai jeda tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.